Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita pada sore hari ini. Berita jemaat kami bacakan untuk kita saat ini bahwa besok Jumat 1 Januari 2021 kita akan melaksanakan kebaktian tahun baru dengan petugas sebagai liturgus Penetua Yulita Tandu SPD AUD, Pendeta Pelayanan, Pendeta Oktavianti STH, dan dibantu oleh Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3. Dilaksanakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga dilakukan juga secara live streaming atau virtual. Demikian berita jemaat. Kita akan mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah tutup tahun. Kita menggunakan liturgi tutup tahun seperti yang sudah dibagikan. Salam. Tiada kata yang dapat dituturkan untuk menggambarkan ucapan syukur kita semua karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka. Tetapi dalam semua peristiwa itu Tuhan selalu bersama kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi semua pasti berlalu. Dan kita akan menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Kita akan diberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, serta berdoa. Ibadah tutup tahun ini juga dengan pelayanan perjamuan kudus. Kiranya kita beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu, dengan sukacita kita berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyi jadi nyanyian rohani. Kini tiba saatnya kita berpisah. Kita nyanyikan 2 kali, dan pada pengulangan yang kedua, para petugas, pendeta, penetua, diakon yang memasuki ruang ibadah. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu sidang jemaat, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama nanti membaca Alkitab. Namun sebelum pembacaan Alkitab, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik itu terhadap sesama kami, terlebih terhadap Dikau yang kudus. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Suci dan kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan sempurnakanlah firman-Mu itu dalam loh hati kami yang paling dalam, sehingga agar kami dapat melakukan firman-Mu itu sesuai dengan seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bersabda dan berkata-katalah Engkau ya Bapa melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk sore hari ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-14 dengan perikop doa Salomo memohon hikmat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kau berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup
di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar. Itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan perintah-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Saya menyapa jemaat yang beribadah dari gereja Betania Barimba ini, bahkan juga jemaat yang beribadah dari rumahnya masing-masing bersama keluarga. Kita bersyukur kepada Tuhan karena beberapa jam lagi kita akan boleh meninggalkan tahun 2020 ini, dan jikalau Tuhan izinkan kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita boleh meninggalkan dan menyambut tahun yang baru dengan hati yang penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini beberapa jam lagi kami akan meninggalkan tahun 2020.
Dan jikalau Tuhan berkenan, kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepada Engkau saja ya Allah Bapa di sorga. Karena segala sesuatu datang daripada Tuhan dan Tuhanlah yang memperkenankan kepada kami. Sehingga kami boleh berada di penghujung tahun 2020 ini. Kami boleh meninggalkan tahun 2020 ini dan akan memasuki tahun yang baru beberapa jam lagi dengan hati yang mantap dan penuh sukacita. Dan biarlah kami boleh mendasarkan setiap hidup kami, masa depan kami, rencana-rencana kami ke dalam tangan Tuhan saja. Terlebih firman Tuhan yang boleh menguatkan kami sekalian untuk tetap hidup bijaksana dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, coba kita bayangkan bila dunia ini gelap gulita, tanpa secercah cahaya sedikit pun, pasti tidak akan ada kehidupan. Karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan tidak ada makhluk yang dapat hidup. Karena situasi kegelapan itu adalah situasi yang tidak mengenakan, tidak nyaman. Karena itu berfirmanlah Tuhan dalam kitab Kejadian, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Tuhan pun melengkapi dengan benda-benda langit. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Dan dengan adanya terang ini, makhluk hidup dapat bertumbuh. Makhluk hidup dapat bekerja dan berkarya. Dan ada kehidupan di dalamnya. Nah, sungguh Bapak Ibu Saudara, semua orang termasuk kita membutuhkan terang, membutuhkan cahaya. Dan memang kita memiliki mata yang berfungsi untuk melihat. Tetapi apabila tidak ada terang, tidak ada cahaya, mata kita pun tidak dapat berfungsi untuk melihat. Saudara-saudara Bapak Ibu,
Saat ini dunia masih diliputi oleh kegelapan rohani. Gambaran kegelapan adalah gambaran kehidupan manusia, karena dunia telah dipenuhi oleh segala macam kejahatan dan dosa manusia. Akibatnya, banyak orang mata rohaninya menjadi buta. Sehingga mata rohaninya menjadi buta ini, mereka tidak dapat melihat kebenaran itu. Inilah yang digambarkan dan disampaikan secara sindiran yang disampaikan oleh Yesus di dalam nas ini kepada golongan orang-orang Farisi. Bagaimana mereka buta secara rohani karena mereka masih memiliki sifat-sifat duniawi, penuh dengan kejahatan, penuh dengan intrik dan dosa. Sehingga mata rohani mereka menjadi buta dan mereka tidak bisa melihat kebenaran tentang Yesus dan kebenaran tentang apa yang disampaikan oleh Yesus tentang dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan inilah yang menuntun manusia kepada kematian yang kekal. Sehingga dalam kitab Roma, bahwa upah dosa itu tidak lain adalah maut. Upah dosa adalah maut. Kegelapan dosa manusia menuntun manusia kepada kematian yang kekal. Sehingga gambaran inilah yang menggambarkan inilah kegelapan yang meliputi manusia karena dosa. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang Maha Kasih. Dia begitu mengasihi kita. Dia tidak mau membiarkan kita ini binasa, mati binasa karena dosa-dosa kita. Tetapi agar kita memiliki suatu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang baru. Yang itu dinamakan dengan keselamatan bagi manusia. Itulah sebabnya dalam kegelapan keberdosaan manusia, dunia manusia sangat membutuhkan terang sejati. Dan terang sejati itu disaksikan dan diucapkan oleh Yesus sendiri. Bahwa ia adalah terang sejati itu. Disampaikannya di dalam nas ini ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah kesaksian yang diperkatakan oleh Yesus sendiri tentang dirinya. Bahwa di dalam dirinya ada terang yang sejati, yang berkenan menerangi kegelapan dan keberdosaan manusia. Sehingga manusia yang tinggal di dalam dia, manusia yang berjalan di dalam dia, tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tetapi kita dibawa keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Kristus. Inilah Bapak Ibu Saudara, ia yang hadir ke dalam dunia, yang kedatangannya kita rayakan. Dalam perayaan Natal kita, kelahirannya. Bahkan juga kitab suci menyaksikan tentang karya dan perbuatannya di dunia ini. Seluruh waktu, tenaga dan hidupnya dia curahkan untuk melayani manusia. Melayani jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Mengajar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati. Bahkan karya pengorbanan yang ia lakukan yang sempurna, melewati ia menyerahkan nyawanya mati di atas Kalpari untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Nah, bukankah ketika kita menghayati pekerjaan Tuhan Yesus yang adalah terang ini begitu ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita? Karena itu patut kita bersukacita, bergembira, mengenal dia, bahkan percaya Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu,
Kini Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet itu kepada kita anak-anaknya untuk melanjutkan tugasnya menyinari dunia ini dengan terang surgawi. Sehingga kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk bisa menjadi suatu kesaksian di tengah-tengah dunia ini, sebab Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 14 dan 16, "Kamu adalah terang dunia. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Tidak salah pada saat ini kita flashback atau kembali melihat ke belakang sepanjang tahun 2020. Ada banyak tentu pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita lewati sepanjang tahun 2020 ini. Ada suka, ada duka. Mungkin banyak orang berkata, tahun 2020 ini tahun penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Mungkin juga ada yang berkata, tahun yang sial. Ya, wajar-wajar saja kita berkata demikian. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya bahwa tahun 2020 ini juga menjadi tahun berkat bagi kita. Kenapa? Karena puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan berada di penghujung tahun 2020 ini. Puji Tuhan, ini menjadi berkat bagi kita. Kalau kita melihat keadaan dunia tahun 2020 dengan pandemi COVID-19, banyak yang sudah meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini karena pandemi COVID-19 ini, bahkan juga karena bencana-bencana yang lain. Tapi puji Tuhan, kita boleh beribadah bersama, baik itu kita yang di gereja ini maupun juga beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, boleh melalui masa-masa yang penuh dengan suka dan duka sepanjang tahun 2020. Hari ini kita sebagai orang percaya, kita boleh berkata saat ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Ia yang telah menyertai kita, dan janji penyertaan Tuhan itu akan tetap tinggal bersama kita, sebagaimana tema Natal, bahwa mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Penyertaan Tuhan untuk kita di tahun 2020, penyertaan Tuhan juga untuk kita di tahun 2021. Dan kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Saudara-saudara, kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi 2021. Tapi biarlah seperti pembacaan Alkitab tadi, melewati kitab 1 Raja-Raja, apa yang diminta Salomo kepada Tuhan. Dia tidak meminta harta kekayaan. Dia tidak meminta materi yang berlimpah. Tetapi yang ia minta adalah hikmat dari Tuhan. Karena itu, ketika kita diizinkan oleh Tuhan memasuki tahun yang baru, beberapa jam lagi, mintalah hikmat dari Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan, Tuhan menuntun kita menjalani hari-hari hidup kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Kita masuk saat teduh sejenak. Saudara-saudara, Bapak Ibu,
anugerah dari Tuhan yang kita terima, yaitu keselamatan. Yesus Kristus telah memberi dirinya, hidupnya untuk kita yang berdosa, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita boleh menjadi anak-anak terang. Hari ini kita akan bersama-sama ambil bagian di dalam apa yang sudah dilakukan oleh Yesus untuk kita melewati karya pengorbanannya di atas kayu salib. Sakramen perjamuan kudus memeteraikan tanda materai bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Saat ini sebelum kita memasuki sakramen perjamuan kudus, silakan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang ambil bagian dalam perjamuan kudus boleh berdoa di dalam hatinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkan kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah Tuhan, bahwa selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Dan saat ini marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri dengan haleluya. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Dan sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak semua yang ikut dalam perjamuan kudus ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus ini kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing, mempersiapkan diri, hati, pikiran, dan seluruh kehidupan terarah kepada Tuhan, dan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka
dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, silakan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan, dan silakan dibuka anggur kemasannya. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah tersedia. Kami undang seluruh penatua diakon untuk bisa berkumpul menerima roti dan anggur akan kita makan secara bersama-sama dengan jemaat yang beribadah di gereja ini maupun yang beribadah di rumahnya masing-masing. Sementara roti dan anggur dibagikan, juga Bapak Ibu yang ada di rumah silakan bagikan hosti dan anggur kepada anggota-anggota keluarganya. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama dan bait yang kedua. Bapak Ibu sidang jemaat, kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang ada di rumah pun juga boleh bangkit berdiri. Marilah karena segala sesuatu
telah tersedia. Ambillah roti itu dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diserahkan karena dosa-dosa kita. Ambillah anggur itu dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 40 bait yang ketiga. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Dia dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang menyucikan dan menguduskan. Sejauh timur dari barat, sejauh itu pula dibuangnya dosa-dosa kita. Dan kasih-Nya seperti seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Kami yang berdosa ini boleh Tuhan ampuni. Kami boleh Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan biarlah perjamuan kudus yang boleh kami terima semakin membawa kami dekat kepada Tuhan. Kami tinggalkan beberapa jam lagi tahun yang lama, yang penuh dengan suka dan duka dalam kehidupan kami. Dan dengan mantap kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021 beberapa jam lagi. Dan kami percaya bahwa di masa-masa yang akan datang, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap memelihara kami sebagaimana janji-Mu, Engkau adalah Immanuel, yang senantiasa berkenan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Tentu pengalaman hidup adalah suatu pembelajaran yang berharga untuk kami. Dan kami boleh hidup dengan bijaksana. Dan kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan meminta hikmat daripada Tuhan, agar kami tidak salah langkah, tidak salah membuat suatu keputusan, tetapi segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan saja. Di tengah-tengah kami boleh meninggalkan tahun yang lama dan akan memasuki tahun yang baru. Situasi dan kondisi yang tentu sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 ini, kami tidak bisa berkumpul dengan leluasa. Kami harus menjalani segala protokol kesehatan demi kebaikan kami sendiri. Oh Tuhan, kami percaya bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kuasa dan campur tangan-Mu. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang terjadi mengingatkan kami bahwa kami ini adalah manusia yang terbatas di hadapan Tuhan. Dan hidup kami ini hanya bergantung kepada Tuhan saja.
Tuhan, kami mohon pulihkanlah keadaan dunia ini. Karena sungguh kami rindu berada dalam situasi sebagaimana biasanya. Kami dapat bersenda gurau, bertatap muka dengan leluasa satu dengan yang lain. Karena sungguh Tuhan, keadaan seperti ini membuat kami tidak bisa leluasa melakukan segala aktivitasnya. Tapi kami percaya ya Bapa, bahwa keadaan ini akan segera berlalu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkenan memberkati dan memulihkan keadaan kami. Bahkan 2021 adalah tahun pemulihan untuk kami dari keadaan kami saat ini ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, demikian juga kami serahkan seluruh keberadaan kami, tiap keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Karena pandemi COVID-19 ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga, bahkan keluarga-keluarga yang dari tempat yang jauh pun juga tidak bisa mengunjungi kami. Tuhan, kami percaya apapun keadaan kami saat ini tidak mengurangi sukacita kami saat ini ya Tuhan. Sebab kami percaya Allah senantiasa ada di pihak kami. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kami yang boleh berkumpul bersama keluarga, bersama anak, cucu, menantu, orang tua pada malam hari ini di rumah kami masing-masing. Kami boleh pergunakan kesempatan waktu kami. Di detik-detik kami akan memasuki tahun yang baru dengan sukacita. Kami saling berdoa, saling menguatkan, bahkan saling menguatkan tali kekeluargaan di antara kami. Karena ada hal yang baik di tengah-tengah situasi kami, semakin mendekatkan kami di tengah-tengah keluarga. Bapa di sorga, berkatilah kami ya Tuhan. Berkatilah setiap rumah tangga kami. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Bahkan juga Tuhan menuntun kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dunia. Berikanlah kami jalan keluar yang terbaik terhadap segala hal pergumulan yang kami hadapi. Berkati juga jemaat-Mu, persekutuan-persekutuan jemaat semakin kuat meskipun di tengah-tengah situasi seperti ini. Meskipun kami juga harus beribadah, baik itu dari rumahnya masing-masing, Tuhan tetap berkenan memberkati ibadah-ibadah kami. Sebab apapun cara kami beribadah kepada Tuhan, di situ Tuhan berkenan hadir memberkati kami. Ya Bapa di sorga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa yang akan datang. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa hidup kami ini dipelihara oleh Tuhan. Engkau tidak pernah berubah, dulu, kini, dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak hal tentu yang ingin kami pohonkan kepadamu. Tapi kami percaya Engkau ya Bapa jauh mengetahui apa yang diperlukan bagi hidup kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan syukur sekaligus persembahan syukur perjamuan kudus. Dengarlah nas yang menjadi pengantar bagi kita, diambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 hingga yang ke-25, yang demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya.
Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu yang kudus seraya menaikkan syukur dan berterima kasih atas berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Ya Bapa, walau pandemi COVID-19 melandai kami di sepanjang tahun 2020 ini, tapi kami tidak takut ataupun khawatir akan hidup kami, karena kasih dan rahmat Tuhan memberkati kami hingga kami dapat menjalani kehidupan dan tiba pada saat ini di penghujung tahun 2020. Sebagai rasa ungkapan syukur kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami berupa mata uang. Kiranya Bapa memberkati agar dapat dipergunakan sebijaksana mungkin untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan pada kesempatan ini juga, ajarkanlah kami untuk dapat mempersembahkan tubuh, jiwa, roh, dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami serahkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331, bait 1 dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua, jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah kepada kehidupan-Mu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali mengambil waktu saat teduh.
ini